di atas segalanya. Hari ini firman Tuhan tentang the giver of growth atau sang pemberi pertumbuhan. Sang pemberi pertumbuhan yang diambil dari 1 Korintus 3 ayat 6 sampai 7. Saya akan baca. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Saya percaya sebagai orang Kristen, kita semuanya sudah hafal dengan ayat firman ini. Kita sudah sangat hafal tentang perkataan yang mengatakan bahwa Paulus itu menanam, Apolos yang menyiram. Tetapi yang terpenting itu bukan yang menanam, bukan yang menyiram, tetapi yang memberi pertumbuhan. Tetapi dari ayat ini kita mau belajar begini. Tuhan itu dikatakan bahwa karena itu yang penting bukan yang menanam atau yang menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Yang artinya sekalipun Apolos atau Paulus bekerja, tanpa ada Tuhan bekerja di dalamnya, maka segalanya sia-sia. Tapi sekalipun Alkitab di sini berkata bahwa yang terpenting bukan yang menyiram dan yang menanam, tapi yang terpenting adalah Tuhan yang memberi pertumbuhan. Tetapi pada kenyataannya firman ini ditulis dengan jelas Paulus menanam, Apolos yang menyiram. Yang artinya sekalipun di sini dikatakan bahwa semuanya itu Apolos dan sekali lagi ya Apolos dan Paulus sekalipun mereka melakukan segala sesuatu dengan susah payah dengan rajin tanpa Tuhan memberikan anugerahnya, tanpa dia tidak memberikan pertumbuhan, maka yang ditanam tidak tumbuh. Tapi sekalipun Tuhan yang memberi pertumbuhan, kalau Apolos tidak menanam dan kalau Paulus tidak menanam benih dan Apolos tidak menyiram, maka Tuhan tidak bekerja. Jadi kita itu kan seringkali pada waktu menjadi orang Kristen, seringkali kita itu memenggal-menggal ayat yang kita mengingat satu ayat, kayak contohnya ya firman Tuhan yang berkata begini. Tuhan membenci perceraian. Orang Kristen hafalnya di situ. Padahal tidak selesai sampai dari perceraian, tapi Tuhan membenci kejahatan. Terus Alkitab juga berkata bahwa Tuhan mau kita cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tapi seringkali yang kita hafal hanya yang tulus. Nah, kita itu di dalam setiap membaca firman Tuhan, kita berusaha untuk teliti. Firman itu harus utuh. Karena kalau tidak utuh akan salah pengertian. Saya sering mengulang-ulang kalau kita salah mengerti, maka iman kita menjadi salah. Kalau iman kita sudah salah, maka apa yang kita lakukan juga salah, hasilnya salah, dan kita akan menjadi kecewa kepada Tuhan. Kita merasa Tuhan itu tidak menepati janjinya, padahal karena kita yang salah atas dan salah paham atas setiap firman Tuhan. Nah, kalau tadi dikatakan aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Tuhan yang memberi pertumbuhan, maka kita mulai melihat begini. Tuhan itu mengajar kita hidup dalam iman, kan? Tuhan mengajar kita hidup di dalam iman. Jadi, setiap janji Tuhan baru digenapi kalau imanmu bekerja. Sekalipun Tuhan yang membuka pintu, sekalipun Tuhan yang memberikan mujizat, tapi Tuhan baru bekerja setelah kita bertindak dengan iman. Tuhan itu selalu menunggu kita beriman, kita melakukan bagian kita, baru Tuhan. Karena hukum iman adalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Itu hukum yang Tuhan tulis di Alkitab.
Dan Tuhan tidak akan melanggar firman-Nya. Kalau Tuhan katakan bahwa iman dulu baru sesuatu terjadi, maka sekalipun firman berkata bahwa Tuhan yang penting adalah bagaimana Tuhan yang memberi pertumbuhan, tapi tanpa Paulus menanam, tanpa si Apolos menyiram, Tuhan tidak memberi pertumbuhan. Nah, dari sini kita mulai lihat makanya banyak orang Kristen yang kecewa kepada Tuhan karena semua orang itu selalu berharap Tuhan bekerja karena yang terpenting Tuhan bekerja. Ya, yang terpenting Tuhan. Tapi bagi Tuhan yang terpenting adalah kamu bekerja lebih dahulu. Itu sebabnya kita bisa melihat mau pertumbuhan gereja, pertumbuhan iman, pertumbuhan kerohanian kita, kemudian pemulihan keluarga, pemulihan pernikahan, bagaimana anak-anak kita berhasil atau tidak, itu tidak semuanya Tuhan yang menentukan. Tapi Tuhan menantikan kita melakukan bagian kita. Karena firman Tuhan harus utuh. Di sini tadi dikatakan ada Apolos, ada Paulus, ada Tuhan. Makanya dulu banyak orang Kristen itu yang punya salah pengertian. Contoh, orang Kristen itu yang rohani itu jangan menjadi kaya, jangan mencari kekayaan. Lihat itu. Lihat itu siapa namanya Lazarus, dia itu nggak kaya tapi masuk surga. Mereka lupa yang memangku Lazarus adalah Abraham, orang yang kaya. Karena mereka tidak pernah membaca dengan utuh. Nah, demikian juga dengan kita. Jadi, kayak kemarin ya, ada orang berkata begini, Pastor Deborah, bagaimana kita tahu kita bisa masuk surga atau enggak? Terus kemudian waktu masuk surga kita ini punya rumah apa enggak? Gimana kita tahu? Karena perbuatan baik, semua perbuatan baik adalah anugerah. Nah, ini salah, saudara. Perbuatan baik itu keputusan, bukan anugerah. Karena anugerah itu adalah kamu diberi kesempatan untuk memilih, itu anugerah. Pak, kamu diberi hak untuk memilih, itu anugerah. Kamu diberi kesempatan untuk hidup dan untuk dapat memberikan pilihan-pilihan yang terbaik, itu anugerah. Tapi untuk memilih yang baik dan tidak, itu bukan anugerah. Kesempatan itu anugerah, tetapi pilihan itu tetap kita yang memilih. Keputusan itu kita yang memilih, kita yang menetapkan. Nah, makanya ada banyak orang yang salah paham karena tidak lengkap di dalam membaca firman. Jadi, sama seperti di dalam kehidupan kita. Kayak kemarin itu ada seorang hamba Tuhan. Saya mendengar kesaksiannya, dia tuh bilang begini, dia waktu kecelakaan di Amerika ya, dia waktu kecelakaan dibawa ke rumah sakit. Nah, waktu kecelakaan itu, waktu di ambulans, itu sudah dikatakan jantungnya itu sudah ini berhenti, jadi dikatakan dia sudah mati. Tapi kan terus dikasih itu loh alat yang pemaju jantung ya kan ya. Dia sudah dinyatakan mati. Dan waktu mati itu dia sudah ketemu Yesus dan dia ditolak di surga. Terus dia kaget, loh Tuhan, aku ini hamba Tuhan, aku berkhotbah, banyak orang yang bertobat, banyak orang menjadi orang percaya dari khotbah-khotbahku. Dan firman Tuhan kan berkata bahwa siapa yang percaya kepada Yesus, dia diselamatkan. Betul kan? Dan Tuhan berkata begini, benar, orang yang percaya kepada Yesus diselamatkan. Tapi Tuhan berkata gini, kamu selama ini percaya kepadaku, tapi kamu tidak pernah menjadikan aku Tuhan dalam hidupmu. Dia kaget. Nah, banyak orang Kristen yang tidak mengerti ini. Oh, yang penting percaya kepada Yesus. Padahal percaya kepada Yesus, setan pun percaya. Dan firman Tuhan berkata bahwa mereka bergemetar. Itu sebabnya Tuhan tidak hanya menuntut kita untuk percaya,
Detik-detik kita mau mati, mau dia pembunuh berantai sekalipun, detik dia mati, dia bertobat, dia minta ampun kepada Tuhan dan percaya pada Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadinya, dia selamat. Tapi selalu diawali bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Jadi, keselamatan adalah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadinya. Kedua, hidup dalam pertobatan. Makanya Benny Hinn pun pada waktu mendapatkan mimpi, dia itu ditolak Tuhan. Makanya sekarang, padahal dia sudah membuat KKR di seluruh dunia dan banyak jiwa dimenangkan dari pelayanannya. Tapi ditolak oleh Tuhan. Kenapa? Hidup dalam pertobatan. Nah, ada banyak orang Kristen waktu membaca Alkitab hanya melihat satu sisi firman. Itu sebabnya Alkitab mengajar ada Matius, ada Markus, ada Lukas, ada Yohanes supaya kita belajar bahwa kita harus membaca dari setiap sisi, setiap sudut dari perjanjian lama sampai perjanjian baru supaya kita tidak salah paham. Demikian juga dengan anugerah. Pada waktu kita melihat pertumbuhan, Tuhan memberi pertumbuhan, tetap Tuhan tidak akan melawan firman-Nya. Ada bagian yang kita harus kerjakan lebih dahulu, yaitu menanam. Kalau kamu nggak menanam, ya kamu tidak akan menuai. Loh, yang penting kan Tuhan yang memberi pertumbuhan. Memang, yang penting Tuhan memberi pertumbuhan. Karena kalau dia tidak memberi pertumbuhan, benih yang kamu tanam tidak akan bertumbuh. Itu sebabnya penting kamu berdoa dan mengandalkan Tuhan. Karena yang memberi pertumbuhan adalah Tuhan. Tapi di mata Tuhan, tetap Tuhan menunggu kamu menanam dulu dan menyiram, baru ada pertumbuhan. Orang Kristen waktu dikatakan yang terpenting Tuhan, langsung bayangannya Tuhan yang bekerja, dia diam saja. Makanya saya sering jelasin, ada dua ayat firman Tuhan. Tuhan berperang, ganti kita, dan kita diam saja. Ada firman Tuhan, Tuhan mengajar kita berperang, dan Tuhan menjamin kita untuk menang. Jadi kamu yang perang, Tuhan memberikan kemenangan. Nah, di dalam kehidupan kita juga begitu, supaya kita tidak menjadi kecewa. Kalau semuanya adalah Tuhan yang bekerja, maka Tuhan tidak adil karena ada yang gagal, ada yang berhasil, ada yang terus naik dan tidak pernah turun, ada yang turun naik, ada yang turun terus dan tidak naik-naik. Kalau gitu, kalau semuanya karena Tuhan, Tuhan tidak adil. Makanya Tuhan mau tunjukkan bahwa ada kerjasama bagian Tuhan dan bagian kamu. Setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, keselamatan itu dari Tuhan semuanya lebih dahulu. Tapi setelah kamu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Tuhan bekerja kalau kamu bekerja lebih dulu. Karena prinsip iman, kamu bekerja, melakukan imanmu, baru mujizat terjadi. Sehingga di dalam kehidupan kita mulai melihat kita akan bisa naik dan tidak pernah turun. Nah, ada di dalam Matius 7 ayat 7-8 berkata begini. Matius 7 ayat 7-8 berkata, maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bagian kita meminta, mengetok, mencari. Bagian Tuhan, ini bagian kita meminta, mencari, mengetok. Baru bagian Tuhan memberi di bawahnya lagi. Bagian Tuhan memberi. Yang kedua, membuat kita mendapatkan apa yang kita cari. Yang ketiga, baru Tuhan membuka pintu-pintu yang tertutup. Tetapi selalu kamu lebih dahulu yang bekerja. Karena iman syaratnya bekerja lebih dahulu, berbuat lebih dahulu, baru sesuatu terjadi.
Baru Tuhan memberikan pertumbuhan setelah kamu tanam benih, setelah kamu menyiram. Makanya Alkitab berkata, apa saja yang kamu berbuat, dibuat Tuhan berhasil. Yang artinya berbuat dulu, lakukan dulu. Bagian Tuhan menjamin kamu berhasil. Makanya banyak orang Kristen yang salah pengertian akhirnya menanti. Yang penting adalah anugerah. Kamu harus mengandalkan Tuhan. Makanya selalu saya katakan mengandalkan Tuhan. Dan mengandalkan dirimu sendiri karena bagianmu adalah kamu harus bisa mengerjakan bagianmu. Tuhan membelah laut merah. Ya, tapi Tuhan tidak akan membelah sebelum Musa mengangkat tongkatnya. Makanya bisa dikatakan Musa lah yang membelah Laut Merah. Karena apa? Karena kalau bukan Musa mengangkat tangan, Tuhan tidak bekerja. Kalau yang bagian mengangkat tangan bukan Musa, belum tentu orang itu mengangkat tangan. Karena mungkin imannya nggak cukup atau dia tidak mau melakukan bagiannya. Makanya kenapa ada orang Kristen sama-sama berdoa. Tapi ada yang berhasil, ada yang tidak. Karena mungkin dia tidak mengerjakan bagiannya. Karena seringkali setelah berdoa, Tuhan nggak langsung ngasih mujizat. Kadang Tuhan memberi hikmat untuk kita melakukan sesuatu. Kalau kita tidak melakukan, ya tidak terjadi apa-apa. Karena berarti kamu tidak percaya dengan hikmat yang sudah Tuhan berikan. Hidup kita juga demikian. Makanya tadi bagian kita meminta, mencari, mengetok. Meminta, mencari, mengetok itu bukan hal yang gampang. Makanya banyak orang malas untuk berdoa karena doa itu juga melelahkan. Kalau tidak melelahkan, semua orang Kristen mau berdoa berjam-jam. Betul? Karena ini adalah bekerja. Karena Tuhan mau melihat. Kenapa sih kita harus berdoa? Karena kita itu di iman kita, kalau bukan karena Tuhan yang memberi pertumbuhan, apa yang kukerjakan tidak berhasil. Tapi pada waktu kita melihat ladang, kita tahu kalau saya tidak menanam, tidak akan ada pertumbuhan. Sekalipun Tuhan mencurahkan hujan, kalau nggak ada benih yang aku tanam, ya nggak ada yang bertumbuh. Makanya bagian kita lebih dulu. Sama pada waktu kita berdoa untuk pemulihan keluarga. Makanya Tuhan itu selalu mengajar perubahan karakter dimulai dari yang berdoa. Karena kalau kamu yakin doamu dijawab, maka lakukan bagianmu seakan-akan sudah terjawab. Kamu sudah mengubah karaktermu, kamu mulai mengubah hal-hal yang menjadi penghalang untuk keluarga dipulihkan, itu bagianmu. Bagian Tuhan memberikan mujizat, memberikan pertumbuhan dari semua apa yang telah kamu tabur untuk keluarga. Nah, kemudian makanya Alkitab itu mengajar, bahkan untuk meminta saja, kamu sampai menjadi orang yang tidak tahu malu. Nah, di dalam Lukas 11 ayat 5 sampai 8 berkata begini. Lukas 11 ayat 5 sampai 8 berkata begini. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu rumah sudah ditutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak akan bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadamu, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak tahu malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukan, ya apa yang diperlukannya. Suatu saat ada yang tanya kepada saya begini, Pastor, mana iman yang benar, sikap yang benar?
kita itu berdoa memaksa Tuhan sampai sesuatu terjadi, itu kan memaksa Tuhan atas kehendak kita. Atau kita berdoa dan berserah Tuhan menjawab atau tidak. Saudara harus tahu, di level pertama, saudara harus melatih diri untuk berdoa, ngotot sampai sesuatu terjadi. Karena memang Tuhan ajar, kamu berdoa, kamu meminta seperti orang yang nggak tahu malu. Itu mental sedang dibangun untuk nggak putus asa. Nanti di level berikutnya, setelah saudara terlatih untuk berdoa sampai sesuatu terjadi, di level berikutnya baru yang namanya kalau tidak dijawab, aku tidak menjadi kecewa, aku tetap mengucap syukur. Jangan di level pertama sudah pasrah, saudara nanti tidak akan menjadi pendoa yang tangguh. Karena di dalam kekristenan selalu bicara level. Pertama kamu harus melatih dirimu. Makanya saya kapan hari ada orang yang selalu dibully, dipukuli orang. Apa yang kita harus lakukan? Apakah mengajar anak kita melepaskan pengampunan? Jangan. Kalau anakmu dibully, dipukul, ajar dia memukul balik. Ih, ini pengajaran sesat. Pukul hanya supaya anak ini tahu, aku bisa mengelawan kamu. Tapi di level berikutnya diajar, kamu punya pilihan yang lebih baik. Melepaskan pengampunan. Waktu dia memukul balik orang yang membuli, orang yang dibully itu akan tahu. Dia bisa pukul balik. Terus dia akan berkata, sebenarnya aku juga bisa hajar kamu. Tapi aku memilih melepaskan pengampunan. Karena Tuhan mengajar aku mengasihi. Jadi orang tahu orang ini melepas pengampunan bukan karena tidak berdaya. Bukan karena tidak ada pilihan. Ada pilihan, dia bisa balas. Cuma dia memilih melepaskan pengampunan dan membebaskan musuhnya. Mengerti ya? Makanya kita ini dilatih untuk mengerti dari setiap segala sisi, sehingga kita ini menjadi pribadi yang tangguh. Makanya kayak ada orang kemalingan. Orang dulu kakek saya, ada maling masuk. Di rumah, sembunyi di kamar mandi dia, padahal itu dikejar orang. Kakek saya bisa pukulin dia atau menyerahkan kepada orang-orang. Kakek saya lebih gede dari malingnya. Lebih tinggi dari malingnya. Ditangkap sama kakek saya dan dia tahu dia tidak bisa lawan kakek saya. Dan kakek saya bilang begini, aku bisa pukulin kamu. Aku bisa serahkan kamu kepada orang-orang dan kamu pasti bonyok. Tapi aku memilih melepaskan kamu. Karena aku orang Kristen, tidak diajar kekerasan. Nah, jadi punya dasar yang benar dulu. Kemudian tahu level, makanya Alkitab berkata, kamu harus tahu kehendak Allah yang baik, berkenan, sempurna. Mengerti sampai sini? Bukan langsung melepas pengampunan, ditonjokin terus, sehingga orang taunya orang ini nggak bisa lawan. Pak. Saya dulu begitu soalnya, langsung mengampuni. Didamprat orang, diem aja, diem. Terus dikira orang itu karena orang ini lemah, jadi dipermainkan. Setelah saya tahu bisa marah, mereka nggak berani lawan. Terus mereka akhirnya tahu selama ini saya tidak marah, karena saya milih nggak marah, bukan nggak bisa marah. Ngerti sampai sini? Sama. Tuhan itu memberi pertumbuhan. Yes, tapi Tuhan menunggu kamu sampai kamu melakukan bagian. Makanya Alkitab mengajar tentang kerajinan. Tuhan mengajar tentang bagaimana cerdik. Tuhan mengajar kamu harus belajar dari semut, belajar dari orang dunia. Mereka cerdik melakukan bagiannya. Kenapa? Loh, kamu jangan cuma menunggu anugerah. Aku nggak suruh kamu cuma nunggu anugerah. Aku suruh kamu melakukan bagianmu. Itulah iman. Aku akan melakukan bagianku. Kalau kamu melakukan bagianmu. Karena untuk mencurahkan hujan dan memberi pertumbuhan bagi Tuhan mudah. Masalahnya kalau dikasih hujan, tidak ada benih, tidak ada yang tumbuh.
Itu sebabnya bagi Tuhan memberi tadi ya, Tuhan memberikan mujizatnya, Tuhan memberikan anugerah, Tuhan memberikan kita kekuatan supranatural, kita diberikan hikmat. Lalu kalau Tuhan membuka pada waktu kita mencari Tuhan yang akan membuat kamu menemukan jalan, kayak contohnya. Banyak orang berdoa supaya mendapatkan pekerjaan, tapi Tuhan itu ngajar nggak cuma berdoa. Kamu harus mengetok, kamu harus mencari. Yang artinya kamu harus tahu, kamu harus melamar pekerjaan. Kenapa sih? Sebenarnya kalau kita nggak usah ngelamar kerjaan, Tuhan itu kan bisa atau buka jalan tanpa kita kejar-kejar tempat perusahaan bisa kan? Karena yang Tuhan sedang bangun adalah mental pemenang. Makanya setelah orang itu punya mental pemenang, ngotot, kadang sebelum berdoa Tuhan sudah buka jalan. Karena mental yang Tuhan sedang kejar untuk dibangun dalam hidup kita sudah lulus. Karena kita ini anaknya Tuhan. Karakter Tuhan harus ada pada kamu. Tidak pantang menyerah, berjuang, itu mental yang Tuhan mau bangun. Makanya yang Tuhan kadang-kadang, yang sering kali terjadi pada kita, kita itu harus ulet dulu, ngotot, baru Tuhan buka jalan. Padahal sebenarnya tanpa kita ngotot, bisa Tuhan buka jalan. Makanya Alkitab berkata, loh Tuhan itu loh bisa ngasih roti kepada orang yang dikasihnya pada waktu tidur. Bener nggak? Gampang nggak? Gampang. Tapi bagi Tuhan lebih penting membangun karakter Kristus dalam kehidupan kita, orang yang tidak gampang menyerah. Murid-murid Yesus itu mereka mengalami banyak struggle, ngusir setan, ternyata nggak pergi setannya. Waktu diurapi, langsung setannya bisa pergi dulu. Kadang-kadang ada hal-hal Tuhan izinkan tuh supaya gini loh, mereka itu nggak gampang nyerah. Sembuh nggak sembuh, tetap aku mendoakan. Apakah kamu menjadi malu, merasa dipermalukan, kamu langsung down? Tuhan nggak mau. Karakter kita seperti itu. Nah, sama dengan kehidupan kita. Makanya dulu, mungkin saya pernah cerita ya. Ini padahal saya dulu membaca koran ini waktu saya masih remaja, saudara. Tapi masih ingat sampai sini karena lucu tapi bagus. Ada seseorang, eh, dia anak orang miskin, tapi kemudian saudaranya itu orang kaya, sehingga anak ini kemudian diajak pamannya ke kota dan disuruh nggak terus disekolahkan gitu ya, disekolahkan tapi disuruh kerja, yaitu disuruh nawar-nawarin barang. Dia suruh nawar-nawarin produk ke toko-toko gitu ya kan. Dia itu selalu ditolak. Sampai suatu saat ngomong ke pamannya, ini barang ini di mana-mana ditolak. Aku sudah berkali-kali itu saya ditolak. Terus dia bilang gini, coba lagi. Ditolak, datangi lagi, ditolak, datangi lagi. Terus dia bilang gini, sekalipun 1000 kali saya tawarkan, akan tetap ditolak. Pamannya ngomong apa? Kalau sampai 1000 kali tetap ditolak, kamu yang goblok. Saya ketawa. Saya pikir jawabannya berarti barangmu yang jelek memang ya. Oke, mungkin kamu harus jualan barang yang lain. Enggak. Pamannya itu melatih dia mikir apa yang membuat orang itu tetap menolak. Mungkin cara ngomongmu, mungkin cara promosimu, mungkin apa saja kamu harus cari. Ini yang nama cari, cari, cari. Kamu dapat. Nah, Tuhan itu sedang cari, sedang berjuang. Nah, ini sudah dapat. Mental pemenangmu sudah dapat. Untuk kamu dibuka jalan kemana-mana, gampang kalau mentalnya sudah dibentuk. Karena Tuhan ingin menunjukkan, ini loh anakku. Aku singa, dia singa. Aku Raja Wali, dia Raja Wali. Bukan aku singa, dia kucing. Aku Raja Wali, dia ayam. Enggak. Kita Raja Wali. Bukan ayam diurapi jadi Raja Wali. Enggak, kata adalah Raja Wali. Nah, di dalam kehidupan kita kemudian, di dalam pertumbuhan rohani pun kita juga seperti itu. Kita sering, di dalam pertumbuhan dalam rohani kita juga ada dua hal. Satu, kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Kedua, kita butuh komunitas yang membangun.
Kita harus memiliki komunitas rohani yang membangun. Kita harus bangun kehidupan kita berada di lingkungan yang benar. Makanya Alkitab berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau kita, makanya Alkitab itu mengajar bagaimana kita, jemaat mula-mula mereka selalu berkumpul di bait Allah dan di rumah bergantian. Mereka memecah-mecahkan roti, mereka semuanya belajar atas pengajaran rasul-rasul, sehingga mereka bertumbuh, tidak hanya hubungan pribadi dengan Tuhan, tetapi mereka membangun berada di lingkungan rohani. Sehingga mereka bertumbuh, makanya pada waktu Yesus memanggil muridnya, satu sebenarnya bisa. Kenapa 12? Karena Tuhan tahu, satu orang bisa diserang, bisa dilemahkan imannya. Dia butuh sebuah komunitas yang membangun. Makanya ada 12 orang. Satu jatuh, yang lain kuat. Tidak berdiri sendiri. Makanya kenapa Daniel bisa kuat? Ada orang-orang yang mengelilinginya. Yusuf kenapa kuat? Dia waktu pergi sendiri, tapi dia sudah lama dikelilingi oleh orang-orang rohani di rumahnya. Sehingga dia sudah bisa dilepas. Tetapi Daniel keluar sendirian. Dan Tuhan memberikan orang-orang bersamanya. Demikian juga kita. Tuhan memanggil gak cuma satu, tapi 12. Karena Tuhan tahu kita butuh orang-orang yang mengelilingi kita. Makanya kita dikatakan tubuh Kristus. Kita gak bisa berdiri sendiri tanpa orang-orang di dalam komunitas. Di dalam gereja dan di dalam FA. Karena di situ kita bisa saling membangun, kita saling menguatkan, kita mendengar kesaksian satu dengan yang lain. Demikian juga kesuksesan Daud, semuanya. Daud itu melempar batu. Kita mesti langsung, itu sebenarnya benar. Tapi kalau mentalnya nggak dibangun, tidak utuh, kita nanti salah. Waktu orang berkata, oh siapa Tuhan, siapa yang memberi kemenangan Daud untuk membunuh si Goliat? Tuhan, semuanya Tuhan. Itu sebenarnya benar, tapi gak lengkap gitu loh. Tuhan itu tidak akan membunuh si Goliat sebelum Daud melempar batu. Karena kamu harus lakukan bagianmu, baru Tuhan lakukan bagiannya. Karena sekali lagi Tuhan tidak akan bertentangan dengan firman-Nya. Makanya kata yang terakhir adalah Tuhan, di situ ada yang paling bawah, Tuhan memberi pertumbuhan, yes, tapi Tuhan menunggu sampai kita menanam benih dan menyiramnya. Demikian juga dengan kita. Kita jangan terus berkata, yang pentingnya Tuhan memberi pertumbuhan, ya. Tapi di sisi Tuhan, yang penting kamu menanam dan menyiramnya. Baru itu bekerja. Firman-Nya itu utuh. Jangan dipenggal-penggal. Jangan dihilangkan salah satu. Semuanya harus utuh. Supaya kita mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Berikan kami pengertian yang utuh untuk setiap firman Tuhan. Sehingga kami menjadi orang-orang yang tampil sebagai pemenang tepat seperti yang kau firmankan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau yang memberikan pertumbuhan, Engkau yang bekerja, Engkau yang menurunkan hujan, Engkau yang memberikan mujizat. Tapi tolong kami Tuhan Yesus, berikan kami kekuatan dan hikmat dan ketaatan. Sehingga kami menjadi orang-orang yang rajin menanam benih, rajin menyiram. Karena kami tahu Engkau sudah memberi jaminan apa saja yang kami kerjakan berhasil. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh, oh mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Oh, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu,
Allah.